Perkenalkan, nama saya Galang Yusuf Ibrahim dengan NIM 24400 Di sini saya akan mengkaji suatu ulasan saya dari film Kapernaum yang ditugaskan oleh Bapak Haposan Sinaga dari mata kuliah Hak Asasi Manusia. Dari ulasan saya tentang perspektif hukum hak asasi manusia dari film Kapernaum. Jadi, film Kapernaum itu diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2018 yang diproduksi oleh Nadine Labaki. Film ini menceritakan sebuah kerasnya kehidupan di dalam masyarakat kelas ekonomi bawah yang merendahkan status sosial kemanusiaan. Film Kapernaum yang mengisahkan seorang anak yang bernama Zains yang tinggal dan hidup bersama keluarganya di Libanon. Zains tinggal bersama kedua orang tuanya, bersama ayah dan ibunya. Zains memiliki ayah dan ibu yang melanggar kode etik sebuah undang-undang hak asasi manusia. Karena ayah dan ibu Zains melakukan eksploitasi anak di bawah umur. Zains mempunyai adik yang bernama Sahar yang masih berumur 11 tahun yang dijual oleh ayah dan ibunya kepada seorang tokoh warung bernama Asad. Adiknya Zains yang baru datang bulan yang berumur 11 tahun dijual kepada penjual warung yang bernama Asad pada umur 11 tahun yang melanggar kode etik sebuah undang-undang asasi manusia bahwa itu sebuah pemanfaatan dalam undang-undang hak asasi manusia. Tindakan eksploitasi itu sebuah tindakan atau perbuatan yang memeras atau memanfaatkan atau mempergunakan anak dengan keuntungan pribadi. Itu melanggar suatu undang-undang hak asasi manusia. Dan tidak lain daripada itu, orang tua Zains juga sering melakukan kekerasan kepada Zains dan anak-anaknya. Zains dan anak-anaknya dipergunakan untuk dijual beli, dan anak-anaknya yang di bawah umur lakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan dari semua anak-anak yang dimiliki orang tua Zains, dari ke-6 anak tersebut ditindak dengan sangat tidak baik. Dari anak-anak tersebut dimanfaatkan, disuruh berdagang, disuruh bekerja, disuruh menghasilkan uang. Nah, dari film Kapernaum itu banyak menceritakan gimana kerasnya orang tua terhadap anak-anaknya yang mendidiknya untuk menjadi seorang pekerja. Di dalam keluarga Zains ada kedua orang tuanya mempunyai 6 anak. Zains adalah anak yang tertua. Dan dari bawah-bawah adik-adiknya Zains itu dipekerjakan untuk menghasilkan uang. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 di dalam pasal yang ke-62 di sini dikatakan, setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Dan dalam pasal yang ke-65, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, di film tadi juga diceritakan bagaimana orang tua dari Zains mengajarkan Zains untuk menyalahgunakan obat. Zains disuruh untuk membeli sebuah obat tramadol di apotik untuk diperjualbelikan. Di sini banyak sebuah pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh kedua orang tua Zains, dari eksploitasi anak, menjual zahar kepada penjaga warung yang bernama Asad, dan menyuruh Zains untuk melibatkan Zains untuk
memperdagangkan sebuah obat-obatan yang terlarang yang bernama tramadol dan melibatkan Zens untuk menjadi transaksi sebuah transaksi terlarang untuk memperjualbelikan tramadol. Dan juga banyak tindakan kekerasan yang terjadi di dalam film ini. Bahkan juga ada terakhir dari tokoh yang bernama Aspro yang memperjualbelikan seorang imigran. Aspro diceritakan di dalam film tersebut memperjualbelikan sebuah imigran asing yang berimigrasi ke Libanon. Dan Aspro juga membuat identitas palsu kepada imigran-imigran yang baru saja berimigrasi ke Libanon. Dan dari imigran tersebut, Aspro memanfaatkan semua imigran tersebut untuk dipalsukan sebuah identitasnya, untuk dijual, untuk diperbudak, untuk dihasilkan uang. Zens, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, tidak mempunyai identitas. Zens, adiknya Zahar, dan adiknya yang lain dari ke-6 anak tersebut, orang tua dari Zens tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Bahkan dari ke-6 anak tersebut, tidak ada identitas yang jelas atau identitas yang resmi dari sebuah negara bahwa anak tersebut dilahirkan. Bahkan orang tuanya tidak tahu kapan mereka lahir. Dan terakhir kesimpulan dari saya dari sebuah film Kapernaum, yaitu kesimpulannya banyak terjadi penyimpangan dari adegan yang mengandung unsur eksploitasi anak dan kekerasan fisik maupun verbal. Ada 10 pasang karakter oposisi dan 5 karakter tokoh, dan makna eksploitasi dalam film Kapernaum mencerminkan tindakan eksploitasi secara ekonomi, yakni Zens dan adik-adiknya dipaksa bekerja di usia yang teramat muda. Sedangkan eksploitasi secara seksual tergambar dari Sahar yang dinikahkan secara paksa di usianya yang masih 11 tahun demi mengurangi beban ekonomi keluarganya. Dalam eksploitasi anak merupakan sebuah tindakan dosa di dalam pelanggaran agama. Dan mengambil kesimpulan bahwa film ini mengandung pesan bahwa setiap orang dewasa yang ingin memiliki anak harus sadar bahwa kehadiran anak di dunia ini merupakan anugerah yang harus dijaga, dibesarkan, dididik dengan baik. Anak bukanlah mesin uang. Jika memang tidak mampu membesarkan anak, janganlah memiliki anak atau menyiksa anak yang telah lahir. Semua anak di dunia ini memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup layak serta bahagia. Terlepas dari tingkat kemampuan ekonomi manapun, istilah ini mengajarkan bahwa anak sesungguhnya harus dijaga dan dibesarkan dengan baik. Di dalam undang-undang juga diatur dan dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk membesarkan anak dengan semampunya dan tidak mempergunakan anak dengan diperjualbelikan, dengan dimanfaatkan, dengan diperas. Sekian dari tugas saya dengan mengkaji sebuah ulasan saya. Sekian dan terima kasih.